Martial Universe. Bab 150. Judul: Kekuatan Manifestasi Simbol Arai. Mental energi yang dahsyat membentuk di ujung jari Lindong, kemudian berkas cahaya menyebar. Gelombang mental energi yang mengerikan menyembur bagaikan letusan gunung api. Mental energi yang mulanya tak berwujud, menjadi lebih berkilau daripada sinar matahari saat ini. Pada akhirnya, pilar cahaya yang dibentuk oleh mental energi dahsyat itu membelah udara bagaikan meteor. Diiringi tatapan para penonton, energi tersebut menabrak serangan pedang Guiyan dengan suara ledakan kencang. Boom! Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan meledak di udara bagai air bah. Selain orang-orang yang kuat, beberapa penonton di sekitar sana tak bisa menahan tekanan tersebut hingga buru-buru mundur. Hancur! Lindong memasang ekspresi keras di wajahnya sembari menatap ke tempat di mana gelombang energi menyebar. Dengan teriakan tegas, kekuatan berkas cahaya mental energi yang terbentuk dari mental energi padat tampak mekar. Sebuah berkas cahaya bersinar semakin tenang dan menerjang langsung, menghancurkan paksa serangan pedang Guiyan diiringi tatapan takjub para penonton. Bagaimana mungkin? Sembari melihat pemandangan di langit, teriakan orang-orang dari kerumunan pun terdengar. Jurus pamungkas Guiyan ternyata masih belum bisa menghentikan serangan Lindong. Gelombang mental energinya kuat sekali. Xia Wanqin, Xuan Su, dan yang lainnya terlihat syok. Bahkan seorang master simbol segel 3 pada umumnya tidak bisa dibandingkan dengan gelombang mental energi semacam itu. Apakah Lindong benar-benar telah bertambah kuat dalam waktu sesingkat ini? Luar biasa. Lin Zentian, Lin Xiao, dan yang lainnya merasa senang. Memalukan. Dibandingkan dengan ekspresi senang mereka, ekspresi Guiyan berubah sangat kacau dalam sekejap. Dia memandang pada berkas cahaya aneh yang tak hanya menghancurkan serangannya, tapi juga sedang menerjang dirinya, sembari memaki. Tangannya diulurkan dan menarik pedang panjang yang terjatuh itu kembali ke tangannya. Yuan power dahsyat di dalam tubuhnya menyembur keluar dan berkumpul di pedangnya. Wush! Guiyan menggenggam erat pedangnya dengan dua tangan, kemudian mengayunkan pedang ke bawah dengan kuat. Energi Yuan Gang murni yang memadat di pedang membuatnya mirip dengan senjata pembunuh tertajam. Pedangnya membelah udara dan menciptakan retakan besar di tanah. Brak! Pedangnya melesat di udara dan menancap kuat pada berkas cahaya mental energi yang terjatuh. Saat pedang dan mental energinya bersentuhan, sebuah energi yang tak terdeskripsikan menyapu pedangnya bagai ombak. Di bawah energi korosif tersebut, energi Yuan Gang murni Guiyan rupanya tak bisa sedikit pun menghalangi serangannya, hingga energinya pecah. Sementara itu, energi Lindong menyirami tubuh Guiyan bagaikan arus deras. Puff! Wajah Guiyan berubah putih pucat. Tak lama kemudian, wajahnya berubah merah dan memuntahkan darah. Tubuhnya pun terhempas ke belakang oleh kekuatan dahsyat dan terseret belasan meter di tanah hingga menabrak keras pilar batu. Hasil pertarungan itu ditentukan dalam sekejap. Para penonton hanya melihat dua serangan dahsyat, kemudian menyadari kalau sosok menyedihkan Guiyan telah terdorong mundur. Tezet! Melihat sosok Guiyan yang babak belur dan memuntahkan darah, suasana di alun-alun berubah hening sesaat. Dalam sekejap, teriakan terkejut orang-orang terdengar. Mereka tidak pernah menyangka praktisi Yuan dan tingkat menengah terkuat di kota Yan, Guiyan, tidak bisa menandingi Lindong. Anak ini kuat sekali. Sebagian besar fraksi di sana, yang sedang mengintai tambang batu keluarga Lin, menatap sosok pemuda yang berdiri di atas pedang dan melayang di udara. Ekspresi mereka berubah-ubah, sebelum akhirnya mulai menekan keserakahan di hati mereka. Bahkan seorang elit seperti Guiyan telah kalah di tangan Lindong hari ini. Orang lain yang menantangnya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Krak! Sementara itu, ekspresi Yue San pun menggelap. Bahkan saat dia memaksa menahan ombak di hatinya, tinjunya tiba-tiba mengerat hingga mengeluarkan suara retakan. Dia tahu kalau Lindong tidak lemah. Maka dari itu, setelah memilah-milah orang, dia menemukan Guiyan. Bahkan Yue San sendiri telah mengakui kekuatan Guiyan. Awalnya dia berpikir Lindong pasti akan kalah telak kali ini. Malah, pemandangan di depan matanya mengubah hatinya yang membara berubah beku dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin? Sementara ekspresi Yue San menggelap, Guiyan memuntahkan darah lagi.
Matanya dipenuhi sorot tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa dikalahkan dengan cepat dan telak. Ketika Lindong menyerang sebelum ini, Guiyan sebenarnya tak bisa bertahan banyak. Aku menolak percaya. Darah segar tercecer di tanah. Ekspresi Guiyan pun berubah keji. Dia meraung, tapi setelahnya, dia terkena efek lukanya lagi sehingga darah segar mengalir lewat sudut bibirnya. Di udara, Lindong melirik dingin pada Guiyan. Pemuda itu mengacungkan jari dan diarahkan pada Guiyan di bawah. 3 pedang es misterius yang membawa ki dingin melesat ke bawah. Lindong sama sekali tidak punya masalah dengan membunuh musuh yang sudah kalah. Hentikan! Melihat Lindong akan memberikan serangan pamungkas, Yue San akhirnya berteriak keras. Sebelum ini, Wei Tong telah dibunuh oleh Lindong di depan matanya. Jika Guiyan mengalami nasib yang sama, mungkin tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengannya di masa depan. Setelah bertemu beberapa kali, Yue San juga paham, meski Lindong masih muda, dia tidak ragu sama sekali jika akan membunuh orang. Karena itu, Yue San tidak bersikap naif dengan percaya Lindong akan berhenti hanya karena dia berteriak memintanya. Makanya, sebelum teriakannya lenyap, tubuhnya melesat dan muncul di depan Guiyan. Yue San. Menyaksikan Yue San telah melanggar peraturan dan ikut campur, ekspresi Xia Wanqin menggelap. Namun, saat dia akan menghalangi, suara Lindong terdengar di udara. Presiden Xia, serahkan ini padaku. Mendengar kalimat itu, Xia Wanqin terkejut. Lindong rupanya ingin berurusan dengan Yue San? Tapi dia adalah seorang praktisi Yuan dan tingkat akhir. Yue San pun mendengar kalimat Lindong. Dalam sekejap, sebuah cahaya dingin terpancar di matanya, namun dia tidak memperlihatkan kemarahannya. Awalnya dia menghalau pedang es misterius dengan tinjunya, lalu tubuhnya sedikit membungkuk. Bagaikan gunung yang tak dapat dihindari, sosok bagai gunung kokoh pun muncul. Mountain Fist. Yue San bukanlah pria berpikiran pendek. Dia tahu kalau ini adalah kesempatan emas. Lindong sedang berdelusi ingin bertarung melawannya, sehingga ini adalah kesempatan emas untuk membunuhnya. Dalam sekejap, sebuah energi Yuan Gang murni, yang membuat orang merinding, berkumpul cepat di tinju Yue San, kemudian tiba-tiba dihunuskan. Sebuah bola yang terang dan menyilaukan keluar dari tinju Yue San. Saat dihunuskan, bola itu tampak memanjang dan memendek. Sekilas, cahaya itu terlihat seperti gunung. Yue San ini rupanya sudah mulai memahami arti dari wujud penciptaan. Melihatnya, ekspresi Xia Wanqin berubah serius. Wujud penciptaan itu adalah jalur yang harus ditempuh untuk mencapai tingkat Tree Creation Stage. Setelah seseorang bisa memahami arti dari wujud penciptaan, dia akan bisa naik ke tingkat awal dari tingkat Tree Creation Stage, tahap pembentukan wujud. Lindong, cepat mundur. Ketika ekspresinya berubah serius, Xia Wanqin pun buru-buru berteriak. Jurus yang dilakukan Yue San memang dimaksudkan untuk membunuh Lindong. Lindong mengabaikan Xia Wanqin. Saat ini, sebuah semangat muncul di matanya. Yue San dianggap sebagai ahli terhebat di kota Yan. Kini Lindong sudah naik menjadi Master Simbol Segel 3. Ditambah lagi, dia juga memiliki Destiny Soul simbol aneh dan kekuatan praktisi Yuan dan tingkat awal. Dia berencana mencoba apakah dia bisa bertarung melawan praktisi Yuan dan tingkat akhir. Buzz! Sebuah bola ki putih keluar dari mulut Lindong. Di dalam istana Niwan miliknya, cahaya menyilaukan keluar dari 3 Destiny Soul simbol. Mental energinya bagaikan ombak ketika keluar dan masuk ke dalam arai simbol di atas kepalanya. Crash! Crash! Saat mental energi itu masuk, suara air mengalir terdengar dari dalam manifestasi simbol arai. Dalam sekejap, sebuah mental energi padat tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ombak besar. Suara gemuruh pun terdengar di udara. Terbentuklah ombak merah. Ombak besar itu menerjang. Mata Lindong berkilat, gelombang mental energi itu bergemuruh dengan kekuatan menakjubkan, kemudian menerjang ke depan dan bertabrakan keras dengan tinju energi Yue San, yang terlihat seperti gunung. Boom! Sebuah suara keras dan nyaring bergema di udara. Badai kuat menyebar keluar dan menyapu segalanya. Dengan kekuatan itu, bahkan seorang praktisi Yuan dan merasa kesulitan bernapas. Bang! Kali ini, serangan Lindong tidak seganas sebelumnya.
Gelombang mental energi yang besar hanya bisa menahan serangan tinju Yue San sebelum akhirnya pecah. Sementara gelombang mental energi raksasa itu tercerai-berai, simbol arai mental energi di atas kepala Lindong pun terkena efeknya. Arai simbol itu mengombak dan bergelombang, hingga akhirnya meredup dan lenyap. Seorang praktisi Yuan dan tingkat akhir memang tidak bisa dibandingkan dengan praktisi Yuan dan tingkat menengah. Lindong ini, kekuatannya mengerikan. Dia hampir bisa mengimbangi melawan Yue San. Ya, meski dia tidak unggul, Lindong ini masih muda. Keluarga Lin ini hebat sekali. Jangan sampai kita membuat mereka marah. Lindong tidak sepenuhnya kalah melawan Yue San. Pemandangan itu menciptakan ombak yang menerjang hati orang-orang. Sembari mereka bertukar pandangan, sorot ketakutan bisa dilihat di mata masing-masing orang. Mendengar bisik-bisik di sekitarnya, ekspresi Yue San pun berubah sangat gelap. Mental energi yang ditunjukkan Lindong sebelum ini sudah melampaui master simbol segel 3. Di umur semuda ini, bahkan Yue San sendiri merasa merinding dengan pencapaian semacam itu. Bocah ini harus dibunuh sekarang juga. Kau masih bukan tandinganku. Saat pikiran itu melintas di kepalanya, Yue San menatap Lindong dan berujar dengan suara rendah. Kurasa tidak. Lindong tersenyum samar. Tak lama, jarinya menunjuk ke bawah. Melihat tindakan Lindong, Yue San seperti merasakan sesuatu. Ekspresinya mendadak berubah dan buru-buru berbalik. Pupilnya mengecil ketika melihat pedang tajam yang mengeluarkan ki dingin, sedang melesat di udara seperti ular berbisa, dan menusuk keji pada Guiyan yang sudah terluka. Saat Yue San sedang terlibat dalam pertarungan, Lindong telah membagi energinya untuk memberikan serangan pamungkas pada Guiyan. Cara berpikir dan kemampuan seperti ini sangat mengerikan.